Halo, salam leadership wisdom. Apa kabar saudara? Saya harap saudara menikmati YouTube channel ini. Kali ini saya membahas topik khusus yang menarik adalah istri gembala yang tidak mendukung. Ada yang menanyakan kepada saya tentang istri gembala tidak mendukung pelayanan suaminya. Bagaimana cara menghadapinya? Begitulah kira-kira secara garis besar yang diajukan pertanyaannya kepada saya. Lalu saya tentu detail bertanya apa yang terjadi dan saya tidak akan ceritakan di sini. Intinya BPJ atau majelis merasa tidak puas dengan ibu gembala dan merasa frustrasi dengan relasi yang terjadi sehingga pelayanan tidak menjadi efektif. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, apa sebenarnya yang terjadi dengan situasi seperti ini? Bagaimana kita menolong gereja dalam menghadapi situasi seperti ini? Dan pada saat yang sama, kita menolong juga gembala kita dengan keluarganya dalam pelayanan. Karena memang kita harus mengetahui bahwa relasi antara gereja dengan keluarga gembala menjadi problem pelayanan pengembalaan sudah sejak lama. Ini bukan barang baru. Tetapi problem ini terus-menerus muncul karena memang relasi manusia itu bersifat kompleks adanya. Dan dari satu tempat ke tempat lain, dari zaman ke zaman itu pasti ada perbedaan-perbedaan dalam situasi, tetapi relasi manusia pasti akan ada naik turun, pasang surut, dan konflik, dan seterusnya. Nah, tujuan daripada YouTube channel ini membahas tentang bagaimana supaya istri gembala, anak-anaknya dapat menopang pelayanan pengembalaan. Untuk itulah kita akan membahas hal ini secara khusus. Nah, sebelum kita membahas bagaimana, maka kita akan melihat di dalam pelayanan ada 3 tipe istri gembala. Yang pertama tentu adalah tipe full timer. Dia adalah seorang alumni sekolah Alkitab. Dia adalah seorang hamba Tuhan. Dia seorang yang komitmen untuk pelayanan pengembalaan bersama suaminya. Jadi mereka mungkin satu sekolah teologi atau berbeda, tapi mereka adalah hamba Tuhan. Lalu mereka berkomitmen menjadi gembala. Ada tipe yang kedua, yaitu istri gembala, seorang yang bekerja di pelayanan sekuler. Seperti menjadi guru misalnya di sekolah, atau menjadi karyawan swasta, atau pegawai negeri, atau militer, polisi, dan seterusnya. Mereka adalah orang-orang yang bekerja di lain tempat, tapi pada waktu sore atau akhir pekan dia terlibat membantu pelayanan suaminya. Tipe yang ketiga adalah tipe ibu rumah tangga, di mana istri gembala ini, walaupun dia berpendidikan sarjana misalnya, mereka memutuskan untuk istrinya menjadi orang full time sebagai ibu rumah tangga. Walaupun dia sebagai full time di ibu rumah tangga, tentu dia kemudian akan membantu pelayanan suaminya dalam pelayanan. 3 jenis tipe inilah yang ada di dalam gereja-gereja istri gembala ini. Nah, kita harus mengetahui, memang istri gembala rata-rata cukup menderita kesepian dan mengalami masalah dalam penyesuaian. Tidak mudah. Karena apa? Karena dia adalah public figure bersama suaminya, dan ia akan menjadi sorotan seluruh jemaat. Dan itu menjadi tekanan yang cukup berat bagi istri gembala, bagi anak-anaknya. Tentu gembala juga sudah berat, tetapi istri tambah lagi. Karena dia sekarang menjadi orang yang disorot secara publik. Dan dia menjadi figur yang ada di publik itu, yang disorot semua. Mulai dari penampilannya, perkataannya, cara bergaulnya, cara dia melayani, dan seterusnya.
Dan inilah yang sering kali menjadi sorotan bagi majelis, gembala, pengerja lainnya, jemaat, dan seterusnya, tentang apakah gembala kami memiliki keluarga yang mendukung pelayanan. Oleh sebab itu, kita akan mencoba melihat bagaimana cara solusi agar istri dan keluarganya dapat mendukung pelayanan gembala. Ada 3 hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, gembala sendiri ketika ia menikah, dia harus mendoakan pasangannya, dia harus mendoakan istrinya agar mendapat panggilan pelayanan untuk menopang pelayanan ini. Jadi sang suami dari awal sudah melatih istrinya tentang apa itu menjadi hamba Tuhan dan apa artinya menjadi seorang istri gembala. Dan baik suka dalam pelayanan, baik duka dalam pelayanan, maupun hal-hal yang perlu dilakukan sebagai seorang istri gembala maupun mereka sebagai keluarga. Jadi, kata kunci yang pertama, gembala itu sendirilah yang harus bersama-sama berkomitmen untuk melayani Tuhan. Mendorong agar ada panggilan, memastikan istrinya memiliki panggilan pelayanan yang sama. Tentu tidak segera serta-merta akan memiliki panggilan yang kuat itu. Tapi mungkin panggilan itu akan bertumbuh sejalan dengan waktu. Tetapi mentor, coach yang pertama adalah sang suami, sang gembala itu sendiri. Prinsip yang kedua adalah sinode atau daerah atau klasis yang menempatkan bersama dengan BPJ sudah membuat standar harapan tentang apa yang menjadi tanggung jawab dari istri gembala. Karena seringkali ini tidak dibicarakan secara terbuka, hanya dibicarakan secara umum dan garis besar saja. Oh, diharapkan istri menopang pelayanan, tapi tidak dijelaskan standar prosedur pelayanan apa saja job description seorang istri gembala. Begitu pula ketika BPJ bertemu atau majelis bertemu dengan gembala, kami berharap mereka mendiskusikan apa-apa saja yang diharapkan oleh BPJ tentang peranan istri gembala di daerah, di tempat yang baru ini. Karena di tiap tempat akan ada perbedaan mengingat situasi dan kondisi yang berbeda. Harus terbuka. Kemudian setelah terbuka tentang harapan-harapan dan apa yang diminta dari BPJ, dari majelis, dari daerah dan seterusnya terhadap gembala, maka majelis dan BPJ berkewajiban memberi kesejahteraan kepada bukan hanya gembalanya, tetapi juga kepada istrinya, apalagi jika dia dilibatkan dalam pelayanan. Mungkin kalau dia full time, dia dimasukkan sebagai status pekerja. Tapi kalau dia terlibat dalam pelayanan, diharapkan terlibat dalam pelayanan, maka harus ada tunjangan yang diberikan. Tidak boleh memiliki prinsip seperti di supermarket, beli 1 dapat 2. Artinya, kita hanya memberikan penghargaan, tunjangan kepada gembala, lalu istri dan semua anaknya harus mendukung juga. Kita tidak bisa punya prinsip beli 1 dapat 2. Harus secara profesional diberikan penghargaan kalau kita ingin melibatkan pasangan gembala, istri gembala terlibat dalam pelayanan. Itu adalah bentuk penghargaan, ekspektasi yang diharapkan. Sehingga ketika ada sesuatu yang tanggung jawab itu dilalaikan, sehingga bisa dibicarakan secara profesional bagaimana memperbaikinya dan seterusnya. Frustrasi yang terbesar adalah karena mereka kerja sukarela, mereka merasa tidak dibayar, sangat mengabdi, tetapi tajam betul kritikannya, sehingga itu menghancurkan sungguh hati daripada istri gembala.
Jadi kita harus menghargai pengorbanan mereka dengan memberikan apresiasi. Majelis tidak boleh mengirik lembu, ya. Harus orang yang hidup dari Injil, orang yang melayani Injil, hidup dari Injil. Jadi prinsipnya harus jelas di awal apa tugas dan tanggung jawab, dan bagaimana mengapresiasi mereka yang bekerja dan bertanggung jawab itu. Hal yang ketiga dan yang terakhir adalah ada pelatihan yang diberikan untuk istri-istri gembala. Kami sudah mulai membuatnya. Kami berharap di tiap-tiap daerah, di tiap-tiap wilayah, di tiap-tiap gereja, dari mungkin para pendengar atau penonton YouTube ini dari berbagai gereja. Di berbagai gereja ada pelatihan-pelatihan yang khusus diberikan untuk ibu gembala, istri gembala. Pelatihan-pelatihan apa saja, Pak? Pelatihan tentang arti falsafah pelayanan, misalnya dasar teologi, cara menyampaikan khotbah, cara menyampaikan melakukan konseling secara sederhana, cara melakukan teknik perkunjungan yang tepat, dan seterusnya. Karena seperti yang saya katakan tadi, ada 3 tipe istri gembala. Mungkin yang full time mungkin lebih mengerti situasi, tapi bagi mereka yang mungkin awam, mereka tidak tahu apa peran gembala, perlu dilatih. Jadi perlu ada pelatihan khusus untuk istri-istri gembala agar mereka efektif. Jadi kembali kepada keluhan pertama, saya sungguh berharap majelis, BPJ, atau jemaat mulai menyadari dan memahami, apakah saya sudah bertanggung jawab dengan benar tentang situasi ini? Dan yang kedua, apakah kita sudah berdoa bagi gembala kita, bagi orang dan keluarganya? Dan tentunya yang berikutnya adalah, kalaupun akhirnya memang ada kesalahan dari gembala dan keluarganya, apakah kita sudah melakukan mekanisme, prinsip-prinsip menegur, menasihati seperti Yesus melakukannya, 4 mata dan seterusnya. Jadi kami berharap keluhan-keluhan ke depan tentang istri gembala tidak mendukung tidak akan lagi terdengar, tetapi justru istri-istri gembala akan disemangati dalam pelayanan, karena mereka memang orang yang sangat-sangat penting di dalam mendukung dan membuat gereja dan pelayanan bertumbuh. Kiranya Tuhan akan memberkati sesi yang pertama ini. Tuhan menolong.